Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Lambang sila keempat ditandai dengan kepala banteng. Binatang banteng atau lembu liar adalah binatang sosial yang suka berkumpul. Sama halnya dengan manusia melakukan musyawarah. Cetusan Presiden Soekarno di mana pengambilan keputusan yang dilakukan bersama, gotong royong, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai khas bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema ketujuh, subtema kedua dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, IPS, dan IPA. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial, budaya di ASEAN dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato dengan benar. Dan yang keempat, membuat video animasi berisi cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan benar. Namun sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa, memohon izin dan ridha Allah agar kegiatan kita dimudahkannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari pelajaran yang hari ini akan kita ajarkan. Sila keempat memiliki makna yang tercantum dalam pembahasan kali ini, yaitu Pancasila yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Masyarakat Indonesia sebagai warga negara atau manusia Indonesia yang mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya, harus menyadari bahwa memperhatikan dan mengutamakan dalam kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Harus mempunyai data dan kependudukan. Hak maupun kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak diperbolehkan ada satu kehendak yang dipaksakan pada kehendak lainnya. Dalam setiap manusia yang berada di negara Indonesia, harus menghayati atau menjunjung tinggi setiap hasil keputusan dalam bermusyawarah. Oleh karena itu, semua pihak yang bersangkutan harus menerima atau melaksanakan dengan itikat baik dan harus memiliki rasa penuh tanggung jawab. Di sini kepentingan bersama yang harus diutamakan di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang pembicaraan dalam musyawarah harus dilakukan dengan akal sehat atau sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan harus mampu diambil dengan pertanggungjawaban secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk salah satu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia maupun nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Di dalam sila keempat ini, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, memiliki arti yang pertama, kerakyatan adalah kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Berarti Indonesia memegang sistem demokrasi. Hikmah kebijaksanaan adalah penggunaan pikiran atau akal yang sehat dan selalu mempertimbangkan persatuan.
Sedangkan permusyawaratan adalah dalam merumuskan dan memutuskan suatu hal yang didasarkan kehendak rakyat. Perwakilan itu sendiri adalah tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil suatu keputusan kehidupan bernegara. Adanya hak dan kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab. Serta harus menjunjung tinggi harkat maupun martabat kemanusiaan. Menjamin atau memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Harus mengakui kelompok, ras, suku, dan juga agama. Mengakui kesepakatan bersama dalam suatu hak yang melekat pada setiap individu. Harus menerima perbedaan di dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang beradab. Sila keempat juga memiliki nilai-nilai yang bisa kita aplikasikan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jika kita sebagai pemimpin, baik itu pemimpin di rumah, pemimpin di RT, pemimpin di kecamatan, atau pemimpin yang lebih tinggi sebagai presiden. Nah, maka kita harus menjadi pemimpin yang bijaksana. Kita juga harus memiliki rasa kekeluargaan. Lalu yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Ketika kita menjadi pemimpin, maka rakyat memiliki hak sepenuhnya untuk berdaulat. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Ketika suatu negara atau suatu organisasi sedang mengalami masalah, maka kita sebagai pemimpin harus bisa mengambil solusi secara bijak. Tidak merugikan satu pihak atau memenangkan pihak lainnya. Yang kelima, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama, atau biasa disebut dengan musyawarah untuk mufakat. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak orang lain. Kemarin kita sudah belajar mengenai pidato, macam-macam pidato, dan bagaimana cara menyusun pidato. Hari ini kita akan mengulas kembali bagaimana langkah-langkah menyusun naskah pidato yang benar. Yang pertama, kalian harus menentukan tema atau pokok yang akan dibicarakan dalam pidato tersebut. Yang kedua, setelah menentukan tema, kalian juga harus mendaftar atau mengurutkan pokok-pokok yang akan disampaikan dalam pidato. Setelah tema ditentukan, pokok-pokoknya sudah ditulis, lalu tinggal menyusun seluruh isi pidato berdasarkan susunan yang sudah dibuat. Isi dari pidato itu terdiri dari yang pertama pendahuluan, lalu ada isi, dan juga penutup. Nah, pidato ini biasanya menggunakan bahasa yang sopan, dengan memperhatikan ejaan yang baik dan benar, dan yang terpenting harus memperhatikan siapa pendengar pidato tersebut. Ya, jadi bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan pendengar. Susunan kerangka pidato. Nah, dia sudah disebutkan ada salam pembuka, lalu kemudian pendahuluan, ada juga isi pokok. Nah, di isi pokok ini kalian menyampaikan semua pokok-pokok dari pidato tersebut. Tentu harus sesuai dengan tema yang sedang dihadapi saat itu. Yang keempat ada simpulan. Yang kelima kemudian harapan-harapan dari orang yang menyampaikan pidato.
Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini berupa ucapan terima kasih, permintaan maaf apabila dalam menyampaikan pidato ada kesalahan atau salah menyebut nama dan lain sebagainya. Serta salam penutup. Nah, unsur-unsur pidato ini yang pertama ada komunikasi, ada konteks, dan unsur penting lainnya. Indonesia termasuk salah satu anggota ASEAN. Nah, kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya diantaranya meningkatkan kualitas individu manusia, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial, meningkatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia, melestarikan dan ikut serta dalam kestabilan lingkungan hidup, membangun identitas ASEAN, dan mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara anggota ASEAN. Beberapa contoh konkret dari adanya kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya, diantaranya adalah yang pertama, penanganan narkoba dan solusinya. Yang kedua, penanggulangan dampak bencana alam. Yang ketiga, perlindungan terhadap difabel. Difabel ini adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Yang keempat, acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang kelima, pertukaran pelajar negara-negara ASEAN. Nah, ketika pada masa Menteri Pendidikannya Bapak Anies Baswedan, beliau telah memberangkatkan 51 pelajar untuk acara pertukaran pelajar. Nah, mudah-mudahan kalian semua nanti bisa jadi generasi yang bisa membanggakan negara kita di dunia. Yang keenam, kegiatan olahraga internasional yang melibatkan seluruh anggota ASEAN. Yang ketujuh, kerjasama untuk meningkatkan pariwisata. Yang kedelapan, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. Yang kesembilan, pertukaran acara program televisi ASEAN. Dan kesepuluh, misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Nah, berikut adalah acara SEA Games ya. Ini acara SEA Games yang diadakan di Filipina tahun 2019. Pesta olahraga Asia Tenggara atau biasa disingkat SEA Games adalah ajang olahraga yang diadakan setiap 2 tahun dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Peraturan pertandingan di SEA Games di bawah naungan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara dengan pengawasan dari Komite Olimpiade Internasional dan Dewan Olimpiade Asia. Setiap negara anggota ASEAN akan mengirimkan atlet-atlet terbaiknya untuk berlaga pada cabang olahraga yang dipertandingkan. Nah, contohnya kita tahu ya, sahabat kita, Mahdi, Azka, itu kan punya hobi bermain sepak bola. Sering mengikuti lomba-lomba sepak bola. Nah, dengan berlatih bersungguh-sungguh, nanti mudah-mudahan kalian bisa mewakili Indonesia di ajang SEA Games. SEA Games tahun 2019 berlangsung di Filipina pada 30 November sampai 11 Desember 2019. SEA Games pada tahun ini merupakan yang ketiga kalinya digelar. Ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut diikuti kontingen dari 11 negara anggota ASEAN, yakni Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Timor Leste, Myanmar, Brunei, Singapura, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Pembukaan resmi SEA Games 2019 digelar pada Sabtu malam 30 November 2019
Sebelum dibuka secara resmi, pertandingan sejumlah cabang olahraga juga digelar. Nah, setelah kalian menghadapi atau mengalami masa pubertas, maka organ reproduksi kalian sudah berguna, sudah aktif. Oleh karena itu, kalian harus pandai-pandai menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, pakaian dalam atau CD minimal diganti 2 kali dalam sehari, ketika pagi hari dan sore hari. Atau misalnya ketika kondisinya sedang sangat kotor, kalian bisa menggantinya berkali-kali. Lalu yang kedua, menggunakan CD berbahan menyerap keringat. Biasanya CD-CD yang berbahan katun, ya, yang mudah menyerap keringat. Lalu yang ketiga, pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab, tidak berbau, dan tidak bergantian. Lalu selanjutnya, bagi perempuan, jika kalian setelah buang air kecil secara sering, maka kalian harus membasuhnya dari belakang ke depan, dari arah depan ke belakang. Ya, yang betul itu adalah membasuh ke organ reproduksi kita dari depan ke belakang, agar kotoran atau kuman yang berada di bagian belakang tidak masuk ke organ bagian depan. Dan untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk disunat, ya, atau hitan, supaya kotorannya tidak mengendap dan terhindar dari kanker penis serta leher, rahim pada istrinya kelak. Nah, tips menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang pertama, mengganti pakaian dalam kalian minimal 2 kali sehari. Ketika sedang menstruasi, gantilah pembalut setiap 4 jam sekali. Lalu biasakan cebok dengan air bersih sesudah buang air kecil. Setelah buang air besar, bersihkan alat kelamin dari arah vagina ke arah anus untuk mencegah kotoran masuk ke vagina. Gunakan sabun seperlunya untuk daerah anus saja. Jangan menggunakan sabun untuk membersihkan vagina kalian. Lalu cucilah tangan dengan sabun setelah selesai dari toilet. Nah, anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian, tetap di rumah jika tidak dalam kondisi darurat untuk keluar rumah. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi bepergian. Dan jangan lupa kita berdoa agar wabah ini segera berakhir, kita bisa bersekolah kembali dalam suasana yang sehat dan bahagia. Mohon maaf atas kesalahannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.